Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi belajar bahasa scripting dan pemrograman. Kali ini kita akan membahas cara penggunaan if yang merupakan salah satu percabangan yang terdapat di dalam PHP selain switch dan ternary operator. If digunakan untuk menentukan apakah suatu statement atau tindakan dilakukan atau tidak berdasarkan kondisi. Kondisi bisa bernilai true atau false. Di sini sudah ada contoh penggunaan if. Kondisinya diletakkan setelah if dan di dalam tanda kurung seperti ini. Di sini kondisinya adalah true, dan kemudian statement yang akan dieksekusi jika nilainya true diletakkan setelah if di bawahnya, atau bisa juga seperti ini. Karena nilai true maka statement yang akan dijalankan ya, seperti ini. Kalau kita ubah jadi false ya, dijalankan seharusnya ya, tidak dieksekusi, kosong hasilnya. Kemudian kita juga bisa menggunakan angka 0 mewakili false. Jadi kalau nilainya 0 atau false maka tidak dijalankan statementnya. Kemudian jika nilainya 1 atau true akan dijalankan seperti ini. Kalian bisa mencoba nilai lain. Intinya nilai tersebut mewakili true dan false. Sekarang saya balikan jadi true lagi. Kita bisa menggunakan beberapa statement. Untuk menggunakan beberapa statement kita harus menggunakan tanda kurung berawal untuk menandakan bahwa itu merupakan bagian dari if. Seperti ini. Ups, maaf, ada yang kurang, tanda titik koma di sini belum saya letakkan. Ya, hasilnya seperti ini. Kemudian kita juga bisa menggunakan perbandingan selain menggunakan angka 0, 1, true dan false. Misalnya 1 sama dengan 1. Di sini perbandingannya menggunakan 2 sama dengan. Ingat, bukan 1 sama dengan. Ya, hasilnya adalah true, jadi ditampilkan statementnya. Kalau kita ubah 1 sama dengan 2, hasilnya adalah false atau salah. Jadi tidak ditampilkan statementnya. Jadi intinya kalau salah atau false tidak ditampilkan, dan kalau benar akan ditampilkan apa yang terdapat di dalam if. Untuk membuat alternatif kita bisa gunakan else. Ya, else akan dijalankan saat nilai atau kondisi dari if adalah salah. Kita ubah misalnya jadi seperti ini. Kita juga bisa menggunakan yang tadi. Ya, hasilnya seperti ini. Jadi yang dijalankan adalah yang ada di dalam else. Kemudian kalau kita ubah jadi true, yang dijalankan adalah apa yang ada di dalam if ya. Jadi intinya yang dijalankan hanya salah satunya saja, tergantung kondisi yang terdapat di dalam if. Kalau kondisinya true yang dijalankan adalah if, dan kalau kondisinya false maka yang dijalankan adalah else. Kita juga bisa menggunakan tanda kurung berawal seperti ini jika ingin menggunakan beberapa statement. Kita lihat hasilnya terlebih dahulu. Masih if karena nilai true, kita gunakan false misalnya. Jadi seperti ini. Yang dijalankan adalah else nya. Kemudian kita bisa menggunakan variabel. Nilai false bisa disimpan di dalam variabel, begitu juga dengan true. Kita coba berikan nilai true. Kita lihat hasilnya terlebih dahulu. Hasilnya seperti ini. Dan kemudian kalau kita gunakan false misalnya, kita juga bisa membandingkan variabelnya dengan tanda sama dengan seperti tadi. Ya, misalnya sama dengan 1. Maaf, di sini saya ubah jadi angka terlebih dahulu. Jadi 1 dibandingkan dengan 1 adalah true atau benar. Jadi ya, if-nya akan ditampilkan statementnya. Kalau kita ubah misalnya jadi 2, nilainya adalah salah, variabel bernilai 1 dan kemudian dibandingkan dengan 2, 1 tidak sama dengan 2, jadi nilainya adalah false atau salah. Yang dijalankan adalah else nya. Ya, seperti itu. Jadi di sini sudah jelas kalau misalnya nilainya adalah true maka jika nilainya adalah true maka statement yang terdapat di dalam if yang akan dijalankan, dan jika nilainya false maka yang akan dijalankan adalah apa yang terdapat di dalam else.
Jika tidak terdapat else, maka tidak ada yang dijalankan sama sekali. Ya, terima kasih sudah menyaksikan pembahasan dari saya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.